Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Untuk materi sebelumnya kita sudah membahas sejarah akuntansi, konsep akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi dan etika profesi akuntan. Sekarang kita akan membahas lebih dalam bagaimana persamaan dasar akuntansi itu. Pertama kita akan membahas dulu apa konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini merupakan rumus dasar akuntansi yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dan menjadi dasar proses akuntansi selanjutnya hingga penyusunan laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi itu sendiri itu harus menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Nah, istilah aktiva dan pasiva ini nanti sangat erat sekali dalam pembahasan konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi kita harus tahu dulu aktiva dan pasiva itu apa. Aktiva itu biasa disebut dengan aset, yaitu seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti kas atau dana tunai, terus peralatan, perlengkapan, kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lain itu termasuk sebagai aktiva, yaitu kekayaan perusahaan. Kemudian pasiva terdiri dari liabilitas dan ekuitas, itu merupakan sumber pembelanjaan baik dalam bentuk modal, ekuitas maupun pinjaman kreditor atau liabilitas. Jadi istilah-istilah yang harus kalian ingat, aktiva merupakan aset, pasiva merupakan sumber pembelanjaan perusahaan terdiri dari liabilitas, yaitu pinjaman kreditor atau hutang, dan ekuitas, yaitu modal. Jadi kalian harus ingat kata-kata ini ya, aktiva, pasiva, liabilitas, ekuitas. Persamaan dasar akuntansi sekali lagi menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan pasiva, jadi dapat dirumuskan persamaan dasar akuntansi aktiva aset sama dengan pasiva ekuitas atau modal ditambah liabilitas atau hutang. Lanjut, kita akan membahas itu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nantinya kita akan membahas 3 hal ini, yaitu aktiva atau aset, kedua liabilitas atau kewajiban liabilities, ketiga adalah ekuitas atau modal atau equity. Kita akan membahas aktiva dulu, membahas lebih dalam mengenai aktiva. Tadi aktiva apa? Yaitu aset, seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik bersifat lancar maupun tidak lancar, serta berwujud maupun tidak berwujud. Aset itu terbagi menjadi 2, aset lancar current asset, yaitu aset yang dapat direalisasikan atau digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun. Jadi kata kunci aset lancar adalah seluruh aset yang dimana masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kas, hutang, persediaan, perlengkapan, dan sebagainya. Sedangkan aset tidak lancar atau tetap fixed asset, yaitu kekayaan perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, seperti peralatan, kendaraan, gedung, dan tanah. Aset tetap ini akan mengalami penurunan masa manfaat atau penyusutan, itu kecuali tanah. Jadi kata kuncinya aset lancar itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, sedangkan aset tidak lancar atau tetap itu kata kuncinya adalah masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Walaupun dia masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, tapi aset tidak lancar bisa mengalami penurunan masa manfaat atau penyusutan, dikecualikan untuk aset tanah. Selanjutnya, liabilitas atau kewajiban liabilities, yaitu seluruh kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi ketika sudah jatuh tempo. Nah, liabilitas ini sering kita sebut sebagai hutang. Liabilitas jangka pendek current liabilities, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain dengan masa jatuh tempo pembayaran kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang wesel, dan sebagainya. Sedangkan liabilitas jangka panjang long term liabilities, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun, contohnya utang obligasi.
Oke, lanjut ya. Sekarang unsur persamaan dasar akuntansi yang ketiga ada ekuitas atau modal equity, yaitu hak kepemilikan atas jumlah kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik. Faktor yang mempengaruhi jumlah ekuitas adalah setoran pemilik, pengambilan pribadi, pripe, pendapatan, dan beban. Jadi harus kalian ingat yang mempengaruhi ekuitas, pengurangan atau penambahan modal ini adalah setoran pemilik, pengambilan pribadi itu prive, pendapatan, dan beban. Lanjut kita ke bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, tadi persamaan dasar akuntansi itu harus menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Nah, di sini dituliskan lagi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Pencatatan persamaan dasar akuntansi kita akan benar jika aktiva atau aset ini nilainya sama dengan pasiva yang berupa liabilitas dan ekuitas. Perhatikan panjuk ekonomi. Harta atau aset atau biasa disebut dengan aktiva terdiri atas dana tunai, saham, surat berharga, persediaan, gedung tanah, perlengkapan, dan kendaraan. Yang kedua, kewajiban atau utang itu terdiri atas tagihan yang berasal dari penyuplai, biaya konsultan, tagihan kartu kredit, utang bank, pajak pada negara, serta gaji karyawan. Yang ketiga, modal atau ekuitas itu tadi dipengaruhi oleh pripe, pendapatan, beban, dan lain-lainnya. Besarnya kepemilikan tergantung itu dari bentuk perusahaan. Pada perusahaan terbuka atau PT, maka kepemilikan tampak dari besarnya jumlah saham. Sementara itu pada perusahaan perseorangan, maka besarnya modal pemilik tampak dari akun modal. Kita akan membahas contoh soal dan persamaan dasar akuntansi. Perhatikan di slide. Tanggal 3 Juni 2015, Nyonya Sinta mendirikan usaha catering makanan khusus untuk pernikahan. Ia menyetorkan uang sejumlah Rp 150 juta sebagai modal. Nah, di sini coba perhatikan, Nyonya Sinta mendirikan usaha catering makanan khusus untuk pernikahan, menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta sebagai modal. Uang Rp 150 juta ini berbentuk dana tunai, di mana dana tunai merupakan bagian dari aset atau aktiva. Jadi dicatatkan di sini 150 juta sebagai kas di bagian aset atau aktiva. Kemudian agar seimbang di pasiva juga harus kita catatkan, karena dia menyetorkan uang sejumlah Rp 150 juta sebagai modal, berarti modal adalah ekuitas. Maka di pasiva kita catatkan juga Rp 150 juta. Nah, sekarang aset atau aktiva Rp 150 juta dan pasiva Rp 150 juta. Pencatatannya seimbang, berarti benar. Nah, ini di bawahnya itu dijelaskan transaksi di atas berpengaruh terhadap bertambahnya aset berupa uang tunai kas Rp 150 juta dan modal Rp 150 juta. Lanjut ke tanggal selanjutnya, tanggal 4 Juni 2015, Nyonya Sinta membeli peralatan catering berupa 5 unit kompor gas, 10 buah wajan, dan 10 buah panci ukuran besar seharga Rp 17.500 secara tunai. Nah, di sini membeli peralatan. Peralatan itu termasuk bagian dari harta atau aset. Berarti kita tuliskan di sini di kolom peralatan berapa nilainya Rp 17.500. Berarti peralatan Rp 17.500. Sekarang kita membeli peralatan itu secara tunai, otomatis menggunakan uang kas perusahaan. Jadi uang kas perusahaan itu dikurang Rp 17.500.000. Jadi uang yang pada awalnya 150 juta dikurang 17.500, jadinya 132.500.000. Nah, ini untuk pencatatan, kalian saldokan di akhirnya Rp 132.500.000 untuk kas. Kemudian di peralatan, karena belum ada transaksi
transaksi lagi, itu berarti Rp 17.500.000, hutang belum ada, ekuitas masih 150 juta. Lanjut ke tanggal selanjutnya. Tanggal 5 Juni 2015, Nyonya Sinta membeli perlengkapan berupa tabung gas besar beserta isinya sebanyak 5 buah seharga Rp 2 juta secara tunai. Nah, sama seperti pencatatan pembelian peralatan catering tadi, di sini dicatat juga perlengkapan merupakan bagian dari aset atau aktiva. Jadi dicatat di sini perlengkapan Rp 2 juta karena dia melakukan pembelian secara tunai, otomatis uang kasnya berkurang menjadi Rp 2 juta. Jadi uang yang awalnya tadi sudah yang tadi Rp 132.500.000 itu dikurang Rp 2 juta, jadinya Rp 130.500.000. Kemudian disaldokan di akhirnya kan perlengkapan Rp 2 juta masih, kemudian peralatan belum ada transaksi lagi. Berarti masih Rp 17.500.000. Untuk liabilitas atau utang belum ada transaksi, berarti masih kosong. Di ekuitas belum ada transaksi yang menyinggung ekuitas, jadi masih tetap Rp 150 juta. Selanjutnya, tanggal 10 Juni 2015, Nyonya Sinta meminjam uang ke Bank ABC sebagai modal tambahan sebesar Rp 5 juta. Nah, di sini coba kita perhatikan, Nyonya Sinta meminjam uang berarti dia meminjam uang berarti uang kasnya bertambah. Berarti uang kas bertambah Rp 5 juta karena dia mendapat pinjaman uang dari Bank ABC. Nah, kalau kita meminjam uang berarti kita punya hutang. Hutang itu termasuk ke bagian pasifa ya, di bagian liabilitas ini. Berarti dicatatkan di sini Rp 5 juta untuk hutang Nyonya Sinta. Kemudian kita saldokan lagi. Karena setelah mendapatkan pinjaman tadi, uang kas yang sebelumnya 130.500.000 ditambah dengan pinjaman dari Bank ABC Rp 5 juta, jadinya saldo kas kita Rp 135.500.000. Kemudian perlengkapan masih tetap Rp 2 juta, peralatan juga masih tetap 17.500.000, hutang kita bertambah menjadi Rp 5 juta, sedangkan ekuitas masih tetap Rp 150 juta. Nah, begitulah mekanisme pencatatan persamaan dasar akuntansi. Untuk memastikan bahwa pencatatan kita telah benar atau tidak, kita harus melihat apakah kolom-kolom di bagian aktiva dan kolom-kolom di bagian pasifa itu jika dijumlahkan menghasilkan saldo yang sama. Nah, kita cek ya, mari kita cek. Silahkan ambil kalkulator kalian atau kalian bisa juga menghitung secara manual di buku tulis kalian. Jumlah kas berdasarkan perhitungan kita tadi Rp 135.500.000, lalu perlengkapan Rp 2 juta dan peralatan Rp 17.500.000 akan menghasilkan saldo berapa? Iya benar, Rp 155 juta. Lalu kita hitung lagi di bagian pasifa, kolom liabilitas dan ekuitas jika ditambahkan Rp 5 juta ditambah Rp 150 juta akan menghasilkan, ya benar, Rp 155 juta juga. Jadi karena hasilnya sama, berarti dapat dipastikan bahwa pencatatan persamaan dasar akuntansi kita telah benar. Bagaimana? Mudah kan mempelajari persamaan dasar akuntansi? Untuk memperdalam pengetahuan kalian terhadap persamaan dasar akuntansi, kita akan membahas dan mengerjakan secara bersama-sama soal lanjutan dari transaksi usaha catering Nyonya Sinta. Kita mulai ya. Dimulai dari tanggal 12 Juni 2020. Nyonya Sinta membeli 1 unit mobil box untuk mengangkut makanan sebesar Rp 120 juta. Nah, 1 unit mobil box ini adalah bagian dari harta atau aktiva. Jadi kita buatkan kolomnya di bagian aktiva itu kolom kendaraan dengan jumlah pencatatan Rp 120 juta. Lalu karena kita membeli 1 unit mobil box ini, maka uang kas kita berkurang Rp 120 juta. Setelah melakukan pencatatan tersebut, jangan lupa kita saldokan di bawahnya uang kas yang pada awalnya 135.500.000 karena kita membeli 1 unit mobil box
Rp 120 juta. Jadi sisa kas perusahaan Nyonya Sinta Rp 15.500.000. Lalu untuk kolom perlengkapan, perawatan, piutang, liabilitas, dan ekuitas itu masih pada saldo yang sama. Di kolom kendaraan itu menjadi Rp 120 juta. Tanggal 16 Juni 2020, Nyonya Sinta memperoleh pendapatan sebesar Rp 25 juta. Sekarang pendapatan berarti karena dia menerima uang 25 juta, berarti kasnya bertambah, dicatat di kolom aktiva kas 25 juta, kemudian dimasukkan juga ke kolom pasipa, itu dimasukkan ke kolom ekuitas atau modal, itu 25 juta. Di keterangan kita buat sebagai pendapatan jasa. Selanjutnya kita saldokan yang kas pada awalnya 15.500.000 karena ada pendapatan jasa pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp 25 juta, maka kas bertambah menjadi Rp 40.500.000. Untuk perlengkapan masih tetap Rp 2 juta, untuk di peralatan masih tetap Rp 17.500.000, kemudian untuk kendaraan masih Rp 120 juta. Di kolom pasifa di piutang belum ada, masih kosong. Kemudian di kolom pasifa utang Rp 5 juta, dan kemudian di modal karena ditambah pendapatan jasa Rp 25 juta, jadi totalnya Rp 175 juta. Kemudian kita lanjut pada tanggal 17 Juni 2020 membayar tagihan listrik dan air sebesar Rp 1.200.000. Sekarang karena kita melakukan pembayaran tagihan listrik dan air, otomatis kita menggunakan uang kas perusahaan sebesar Rp 1.200.000. Oleh karena itu di kolom aktiva untuk bagian kas kita kurangkan Rp 1.200.000. Kemudian agar seimbang kita catat juga di pasipa, di modal kita kurangkan Rp 1.200.000. Kemudian di kolom keterangan kita tuliskan beban listrik dan air. Setelah transaksi pada tanggal 17 Juni 2020, kas yang pada awalnya Rp 40.500.000 karena melakukan pembayaran beban listrik dan air Rp 1.200.000, maka sisa uang kas adalah Rp 39.300.000. Kemudian untuk kolom perlengkapan, peralatan, kendaraan, piutang masih tetap, liabilitas juga masih tetap. Kemudian terjadi perubahan juga di kolom ekuitas atau modal karena modal yang pada awalnya tadi 175 juta itu mengalami pengurangan juga karena melakukan pembayaran beban listrik dan air Rp 1.200.000 sehingga totalnya menjadi Rp 173.800.000. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2020, seorang pelanggan berjanji akan membayar tagihan sebesar Rp 4.250.000 pada tanggal 29 Juni 2020. Nah, untuk transaksi tanggal 19 Juni 2020, kita sebenarnya ini kalau misalnya si pelanggan ini membayar tagihannya secara langsung, otomatis langsung dicatatkan ke kolom aktiva kas, kemudian di kolom pasifa itu modal Rp 4.250.000. Namun karena si pelanggan ini belum membayarkan uangnya, maka transaksi pada tanggal 19 Juni 2020 ini dicatatkan di kolom aktiva, dibuatkan kolom piutang Rp 4.250.000. Piutang ini artinya harta kita yang masih belum dibayarkan oleh orang lain tapi sudah tercatat atau sudah diberitahu bahwa itu adalah milik dari kita. Kemudian di kolom pasifa kita catatkan juga Rp 4.250.000. Nah, untuk saldonya karena tidak ada penambahan kas, berarti total kas masih Rp 39.300.000. Kolom perlengkapan peralatan kendaraan masih tetap juga
Kemudian di kolom piutang itu ada Rp 4.250.000. Kemudian di kolom hutang itu masih tetap 5 juta. Kemudian di kolom modal itu jadi bertambah, yang pada awalnya 173.800.000 karena ada piutang dari pelanggan tadi, maka ditambah menjadi Rp 4.250.000. Totalnya menjadi Rp 178.050.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi pada tanggal 25 Juni 2020. Nyonya Sinta memperoleh pendapatan sebesar Rp 6.300.000. Nah, ini pencatatannya sama dengan pada tanggal 16 Juni 2020 tadi. Berarti yang bertambah karena kita memperoleh pendapatan, berarti di kolom aktiva kita catatkan kas Rp 6.300.000. Kemudian di modal ekuitas itu di bagian pasipa kita tambahkan juga Rp 6.300.000. Nah, di keterangan kita tuliskan itu pendapatan jasa. Jangan lupa kita saldokan lagi. Kas yang awalnya Rp 39.300.000 karena pada tanggal 26 Juni 2020 itu kita menerima pendapatan jasa sebesar Rp 6.300.000, otomatis kas perusahaan itu bertambah menjadi Rp 45.600.000. Nah, untuk kolom perlengkapan peralatan kendaraan piutang dan liabilitas itu tidak ada transaksi setelahnya, maka masih tetap. Kemudian di kolom ekuitas itu juga terjadi perubahan, di mana pendapatan jasa 6.300.000 itu berpengaruh terhadap modal yang awalnya 178.050.000 itu menjadi 184.350.000. Kemudian kita lanjut ke kolom ke tanggal 25 Juni 2020. Berarti tanggal 25 Juni ada 2 kali transaksi ya. Yang pertama tadi pendapatan, yang kedua itu membayar utang ke bank sebesar Rp 1.500.000. Nah, sekarang Nyonya Sinta melakukan pembayaran utang. Otomatis kalau kita bayar utang, kita menggunakan uang kas perusahaan Rp 1.500.000. Oleh karena itu, di kolom aktiva pada tanggal 25 Juni 2020 untuk transaksi kedua, kita kurangkan kas tadi yang pada awalnya Rp 45.600.000 dikurangkan sejumlah Rp 1.500.000 sehingga menjadi Rp 44.100.000 untuk pembayaran utang bank. Kemudian di kolom di bagian pasipa untuk hutang, karena kita telah membayar hutang, otomatis utang kita berkurang yang pada awalnya itu berjumlah 5 juta. Kemudian karena sudah dibayar Rp 1.500.000, otomatis menjadi Rp 3.500.000 hutang kita. Untuk kolom lainnya, peralatan, kendaraan, piutang, ekuitas itu masih tetap pada saldo sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 26 Juni 2020. Dibayar gaji karyawan sebesar Rp4.500.000. Nah, ini pencatatannya sama dengan pencatatan transaksi pada tanggal 17 Juni 2020. Berarti untuk pencatatan pembayaran beban itu akan berpengaruh terhadap kas dan modal. Jadi pada tanggal 26 Juni 2020 untuk pembayaran gaji karyawan kita kurangkan kas di bagian aktiva Rp 4.500.000. Kemudian di kolom modal kita kurangkan juga 4.500.000. Kemudian di bagian keterangan kita tuliskan beban gaji. Untuk saldonya, kas yang awalnya Rp 44.100.000 karena kita melakukan pembayaran beban gaji Rp 4.500.000, otomatis kas berkurang menjadi Rp39.600.000. Kemudian di bagian modal yang pada awalnya Rp184.350.000 dikurang Rp4.500.000 menjadi Rp 179.850.000.
Kemudian untuk transaksi pada tanggal 29 Juni 2020 diterima tagihan dari langganan atas transaksi tanggal 19 Juni 2020. Nah, sekarang perhatikan di tanggal 29 Juni diterima tagihan dari langganan. Nah, tanggal 19 Juni tadi kan seorang pelanggan telah berjanji kepada si Nyonya Sinta untuk membayar tagihan sebesar 4.250.000. Sekarang pada tanggal 29 Juni sudah diterima uangnya sebesar 4.250.000. Otomatis ini sudah masuk ke pendapatan kita. Jadi tanggal 29 Juni 2020 ini kita masukkan ke kolom aktiva bagian kas itu sebesar 4.250.000. Di sini 4.250.000, sehingga kas yang pada awalnya Rp 39.600.000 bertambah menjadi 43.850.000. Kemudian di kolom piutang kita kurangkan Rp 4.250.000 karena si pelanggan sudah membayar hutangnya kepada kita, otomatis hutang pelanggan itu sudah tidak ada lagi. Jadi di kolom piutang sudah kosong. Kemudian di kolom keterangan jangan lupa kita tuliskan pendapatan piutang. Saldo pada tanggal 29 Juni 2020 berarti kas Rp 43.850.000, perlengkapan Rp 2 juta, peralatan Rp 17.500.000, kendaraan Rp 120 juta, piutang sudah tidak ada lagi, liabilitas atau utang Rp 3.500.000, kemudian ekuitas Rp 179.850.000. Nah, sekarang transaksi terakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Nyonya Sinta mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp 1.750.000. Nah, mengambil uang untuk keperluan pribadi ini biasa disebut dengan prepe. Berarti tanggal 30 Juni 2020, karena Nyonya Sinta mengambil uang, otomatis kasnya akan berkurang sebesar 1.750.000. Jadi pencatatannya di kolom aktiva kas berkurang Rp 1.750.000. Kemudian di bagian pasipa kita kurangkan modal atau ekuitas ini sebesar 1.750.000. Jadi keterangan jangan lupa kita tulis prepe Nyonya Sinta. Jadi total akhir Rp 42.100.000 untuk kas karena sudah dikurang dengan prepe tadi Rp 1.750.000, perlengkapan si Rp 2 juta, peralatan Rp 17.500.000, kendaraan Rp 120 juta, kolom piutang tidak ada lagi, liabilitas Rp 3.500.000, ekuitas atau modal Rp 178.100.000. Ini untuk transaksi terakhir 30 Juni 2020, saldonya jumlahnya segini. Untuk menentukan, untuk mengecek apakah pencatatan kita benar atau tidak, kita kembali lagi ke awal bahwa persamaan dasar akuntansi itu harus menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan pasifa. Nah, di sini di kolom aktiva ada bagian kas, perlengkapan peralatan kendaraan piutang. Jumlah saldo akhirnya itu harus sama dengan jumlah kolom pasifa, liabilitas, dan ekuitas. Jadi total kas Rp 42.100.000 ditambah Rp 2 juta ditambah peralatan Rp 17.500.000 ditambah kendaraan Rp 120 juta dan piutang tidak ada lagi, jumlahnya sebesar Rp 181.600.000. Itu sama dengan di kolom pasifa, di mana total dari liabilitas Rp 3.500.000 ditambah Rp 178.100.000 itu adalah Rp 181.600.000. Jika kedua bagian aktiva dan pasifa ini sama, berarti pencatatan transaksi kalian dapat dipastikan benar. Begitulah proses pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi.
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai analisis dan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.